Baik, alhamdulillah di sini sudah ada 32 peserta termasuk saya sendiri. Baik, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat datang para peserta webinar Formula Mendisiplinkan Anak Tanpa Membentak pada malam hari ini. Kepada yang terhormat, Coach Sika Nur Afianti selaku pemateri webinar, serta yang terhormat kepada para peserta webinar yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir. Pertama-tama mari kita berdoa dulu supaya acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk melakukan perkenalan diri. Nama saya Zahra Firial Salma, selaku pembawa acara pada webinar pada malam hari ini. Dan saya akan membacakan susunan acara pada webinar malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan dan pengenalan tokoh, kemudian dilanjutkan oleh pemberian materi oleh Coach Sika Nur Afianti. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah acara penutup. Baik, masuki acara selanjutnya, ya pemberian materi dari Coach Sika. Mungkin dari beberapa peserta sini sudah ada yang familiar dengan Bib and Books, dan mungkin juga ada yang belum familiar dengan Bib and Books. Jadi Bib and Books ini sendiri merupakan sebuah media online yang berfokus seputar dunia parenting. Bib and Books sendiri ini salah satunya adalah mengadakan webinar parenting seperti ini guna memperingati Hari Anak Nasional. Selain itu, webinar ini apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari webinar parenting ini supaya orang tua, khususnya calon orang tua dan ibu, dapat memiliki wawasan yang lebih luas seputar dunia parenting, sehingga dapat menjadi orang tua yang cerdas dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Terutama pada masa pandemi yang seperti ini, di mana interaksi antar orang tua dan anak cenderung lebih intens. Karena apa? Karena orang tua dan anak dalam masa pandemi ini lebih sering berada di dalam rumah. Dan tapi juga seringkali orang tua dan anak ini pasti ada saja terlibat cekcok yang kecil atau perselisihan pendapat. Ya, seperti itu gunanya parenting. Maka pada malam hari ini ada Coach Sika yang akan memberikan materi seputar parenting, terutama gimana sih cara berkomunikasi dengan anak yang baik, gimana sih cara mendisiplinkan anak-anak tanpa harus membentak mereka, dan gimana sih cara biar anak-anak bisa lebih nurut kepada kita sebagai orang tua, seperti itu. Dan jadi Coach Sika ini sendiri merupakan trainer ESG Kids and Parenting sejak tahun 2006, dan beliau juga pernah menulis buku yaitu TikTok-an Ngobrol Asyik Tanpa Ngegas. Nah, jadi beliau ini sudah sangat berpengalaman, terutama dalam dunia parenting, dan ya tentu saja sangat paham seputar dunia parenting. Oleh karena itu, untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada Coach Sika selaku pemberi materi. Baik, Coach Sika, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Zahra selaku MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih Bunda, Ayah, orang tua yang malam ini sudah bergabung. Sebelum saya mulai, coba saya ingin lihat dong wajahnya di malam hari ini supaya saya juga tidak merasa sendirian di sini, nggak berdua doang sama Kak Zahra ya. Yang tidak ada kendala, yuk saya ajak semua untuk bisa membuka video. Karena apa? Saya ingin share nanti ke depannya ya. Sebetulnya tidak ada perbedaan antara kita online atau offline. Hanya upayakan sekiranya kita masih bisa bertatap muka, walaupun hanya lewat online dengan video, akan terasa membedakan materi yang akan diterima, dan ya insya Allah lah kita nggak akan lama 1 jam ke depan. Jadi mudah-mudahan semuanya optimal ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah bersedia membuka video. Selamat datang Bunda Rica. Dari mana Bunda? Belum, masih di mute tuh Bun. Iya, Bunda Rica Hardiana. Bunda dari mana? Halo Bunda, saya dari Jogja.
Oh, dari Jogja, Masya Allah. Tuh kan, walaupun online jadi bisa silaturahim. Saya posisi di Bandung nih, bisa ketemu Bunda Rica di Jogja. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda ya, Alhamdulillah. malam-malam sudah Oke. menyediakan waktu untuk kita belajar. Oh, ada juga nih yang ayah bundanya bareng dua-duanya ya ikut ya. Kita lihat namanya nih, tapi ternyata ayah bunda berdua nih. Coba kita cek yang lain. Alhamdulillah, senang sekali ya. Nah, ada Bunda Rafika juga nih. Bunda atau kakak ya nih ya? Rafika Tiarani. Yes. Buka mute-nya, terdengar suaranya? Nah, udah kebuka tadi. Tadi masih ke mute. Masih ke mute. Nah, sekarang kebuka. Bunda atau kakak nih? Bunda, iya. Oh, Bunda. Oh, iya. Ternyata masih terlihat muda ya wajahnya, Masya Allah. Terima kasih ya. Anak aman anak? Udah bobo belum? Belum, lagi sama ayah. Mudah-mudahan ikhlas menyediakan bundanya belajar dulu ya sebentar. Nah, tadi saya lihat, nah ini Bunda Nanda dan ada Ayah Adlan, betul? Yang saya lihat tadi ikut berdua Zoom-nya. Nah, ini luar biasa nih Ayah Bunda langsung ikut berdua. Nge-lag kayaknya ya videonya. Tadi kelihatan, nah ini udah kebuka mute-nya. Apa kabar Ayah? Kedengeran nggak suaranya? Oh ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah terdengar, sudah bisa bergerak videonya, bisa disapa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa sapa satu persatu, tapi saya begitu bahagia bisa bertemu dengan ayah bunda semua di malam hari ini. Alhamdulillah sudah berkumpul 49 orang di Zoom ini ya. Dan terima kasih juga undangannya buat Bib and Books. Kerjasama pertama ya untuk kita mengadakan webinar hari ini dengan tema Formula Mendisiplinkan Anak Tanpa Membentak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya terdengar jelas? Kalau jelas boleh angkat jempolnya. Alhamdulillah. Tadi ada sedikit musik. Musiknya terdengar? Oke, mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ayah bunda semua, sebelum saya mulai, walaupun malam-malam, kita nggak boleh kalah semangat. Semangatnya apa? Sebelum kita mulai, coba senyum dulu semuanya. Dan senyumnya itu harus simetris. 2 senti kanan, 2 senti kiri. Nah, jangan mau kalah sama dede bayi ini. Coba senyum dan tahan 10 detik. Ya, setelah tersenyum, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Kemudian, walaupun malam hari, katakan, saya sehat, saya semangat, saya bahagia. Nah, bagian ini saya sengaja musiknya nggak dibesarkan supaya semangat. Kita ulangi lagi. Saya sehat, saya semangat, saya bahagia. Bahagianya harus senyum dong, jangan sampai cemberut. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan buat bunda ayah semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, salam kenal ayah bunda semua. Tadi sama Kak Zahra sudah sedikit kenalkan ya. Ini sedikit profil saya. Jadi kalau ayah bunda sudah pernah tahu tentang ISQ, jadi saya memang salah satu trainer ISQ, muridnya Dr. Ika. Dan dengan segala pengalaman dari banyak bertemu dengan anak-anak kecil, kemudian remaja dan jadi waktu yang nggak lama ini 1 jam ke depan mudah-mudahan bisa menginspirasi ayah bunda semua ya. Oke, selanjutnya ini adalah saya punya anak 4. Oke, yang ini agak terlalu keras ya ininya musiknya. Sebentar, saya kecilkan dulu. Nah, sambil saya cerita. Jadi saya punya anak 4 ayah bunda. Anak anak biologis. 12 tahun, 10 tahun, kemudian 7 tahun, 8 tahun kemarin baru ulang tahun, dan 3 tahun saat ini. Nah, di pandemi ini saya punya anak kelima. Anak kelimanya adalah sebuah buku. Jadi bukunya masih muda, baru lahir. Saya bukan penulis sebelumnya. Saya sebelumnya tidak terlalu suka membaca. Tapi karena pandemi, Allah berikan keberkahannya berupa lahirlah sebuah karya. Gitu ya. Nah, ini dia.
Sebelumnya pengalaman ini saya lakukan karena semula saya itu sibuk sebelumnya kan, karena setiap minggu harus keliling kemana-mana. Namun ketika pandemi saya merasa bahwa banyak hal yang selama ini tidak saya lakukan, saya bisa lakukan. Saya bisa sama anak-anak, saya bisa nemenin sekolah mereka di rumah, saya senang masak, saya berkebun, dan lain-lain. Tapi namanya perempuan ya, terutama Bunda, kalau sehari kan katanya harus mengeluarkan 60.000 kata. Pakat nggak? Makanya dengan alasan itu, kebanyakan kalau ngomel-ngomel, kebanyakan seorang Bunda ya. Nah, tadinya untuk mengalihkan energi saya pengen ngomel, karena saya nggak mau keluar dari lisan saya tulis gitu. Saya cuma nulisnya karena saya marah aja, pengen marah sama anak gitu ya. Aku mau berantakin, padahal baru bersihin dan lain-lain gitu. Tapi Masya Allahnya, energi yang saya keluarkan lewat tulisan yang tadinya marah-marah bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi saya menulis antologi, sudah 10 buku sekarang, antologi itu yang tulisannya bersamaan dengan penulis-penulis lain. Dan lahir pula karya tunggal saya bersama suami, judulnya TikTokan, ngobrol asik tanpa ngegas. Nah, sepertinya akan nyambung dengan tema kita malam ini, formula mendisiplinkan anak tanpa membentak. Kalau ini rada sopan bahasanya, membentak. Tapi biasanya bagaimana juga orang tua kalau udah membentak pasti nadanya ngegas kan? Ya, gak mungkin juga ngebentak. Nah, kamu ini kok bikin ibu kesel. Nah, beda, biasanya tekanannya beda. Ya, oke. Suara saya masih terdengar jelas? Aman? Oke, musiknya masih aman? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Nah, perkenalan lanjutan ini apabila ayah bunda memang sudah pernah mengenal ISQ sudah lama, biasanya tahu ISQ itu lembaga training kan, lembaga training karakter. Ya, alhamdulillah berkembangnya waktu sudah sangat banyak sekali unit bisnis ISQ, mulai dari travel, kampus S1, catering, asuransi, dan lain-lain. Ini mungkin nanti bisa browsing sendiri ya, ISQ pimpinan Pak Ari Ginanjar itu isinya apa saja sih. Oke, alhamdulillah. Nah, ini karena kita malam-malam nggak ngantuk, coba duduknya tegak semua. Oke, saya ingin melihat semuanya bergerak. Kita jangan kalah sama anak-anak. Ya, kalau ada anaknya boleh diajak. Ya, ikuti dengan gerakannya. Putar tangannya. Ayo ikut semuanya. Ayo dong. Ya, Zahra jangan mau kalah. Ayo Kak, lebih semangat. Ya, yang ada anaknya ayo ajak, kita gerak-gerak. Tepuk tangannya. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Nod your head, shoulders flex. Listen well, what's angkat tangannya. Asik. Ayah juga jangan mau kalah ya ayah ya. Ayo supaya walaupun malam-malam tidak boleh kalah semangatnya dengan webinar pagi hari. Ayo dan yang di Zoom-nya Danio tuh siapa tuh? Ayo deh ikut deh. Yang Pak Muslim, ayo deh ikut putar tangannya. Now stamp your feet. Gerakin kakinya. Stamp your feet. Stamp your feet. Nod your head, shoulders flex. Listen well, what's next? Now sway. From your seat, get the knee. Use your hands and your feet. You know it's really neat. Sambil senyum dong, walaupun ikut gerak-gerak sambil senyum. Now slap your knees. Slap your Lututnya. knees. Slap your knees. Slap your knees. Nod your head, shoulders flex. Listen well, what's next? Now sway. From your seat, Oke, gerakan terakhir. use your hands and your feet. You know it's really neat to keep the beat from your seat. Now snap your fingers, snap your fingers, snap your fingers, snap your fingers. Nod your head, shoulders flex. Listen well, what's next?
Now sway. From your seat, get the beat. Use your hands and your feet. You know it's really neat to keep the beat from your seat. Siap. Now tap your toes. Kakinya. Tap your toes. Kakinya. Tap your toes. Goyang-goyang. Tap your Ayo toes. semangat. Nod your head, Putar shoulders lagi. flex. Listen well, what's next? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Tepuk tangan dong buat semuanya. Gitu dong. Jadi sebelum From kita your seat, get the beat. sebelum kita belajar sama-sama hari ini, Thank you saya for tidak being merasa part of our paling worldwide tahu, group saya of tidak fans. merasa paling bisa, tapi mudah-mudahan ini adalah cara kita sama-sama ayah bunda menambah amunisi ya di rumah. Dimana yang saat ini sudah hampir berapa lama kita di rumah ya? Anak-anak kita belajar di rumah sudah mau setahun setengah, bahkan mau 2 tahun, dan kita tidak pernah tahu ini sampai kapan. Jadi di waktu yang sangat singkat ke depan, mudah-mudahan ini hanya sebagai sebuah tambahan amunisi ayah bunda membersamai anak-anaknya di rumah. Ya, oke. Yang pertama saya ingin ceritakan dulu sebuah kisah. Kisahnya tentang apa? Yaitu kisah tentang ibu menyelamatkan anaknya di gunung. Jadi kisahnya seperti ini. Dalam sebuah kisah tersebut diceritakan bahwa seorang ibu kehilangan anaknya. Kabarnya anaknya ini diculik ke atas gunung oleh seorang kalau monster apa ya, bukan seorang mungkin, oleh monster ke atas gunung. Akhirnya ibu itu mencari pertolongan. Dia keliling ke desa untuk meminta orang-orang untuk menyelamatkan anaknya. Nah, akhirnya kepala desa tersebut mengumpulkan para pemuda-pemuda dan mengumpulkan warga. Mereka berdiskusi bagaimana caranya menyelamatkan anak yang diculik ini. Dan diskusi itu sungguh panjang. Sampai akhirnya besok harinya baru diputuskan bahwa yang akan menyelamatkan anak yang diculik ke atas gunung tersebut adalah para pemuda. Akhirnya ada beberapa pemuda yang naik gunung kan? Dan apa yang terjadi? Setelah sampai di atas gunung, terlihatlah seorang ibu yang sedang menggendong anaknya turun dari gunung. Dan ibu itu adalah ibu yang kemarin meminta tolong orang-orang di desa itu untuk menyelamatkan anaknya. Apa artinya? Orang tua, terutama seorang ibu, bahkan seorang ayah, ketika terjadi sesuatu yang membahayakan dengan anaknya, mereka tidak akan berpikir panjang. Mereka akan mendahulukan untuk bisa menyelamatkan anaknya. Bahkan bisa jadi itu bisa membahayakan dirinya sendiri sebagai orang tua. Mungkin bisa jadi dia meminta tolong kepada lingkungan. Tapi dia, orang tua, ayah dan ibu adalah menjadi orang pertama yang akan menyelamatkan anaknya apapun resikonya. Apa artinya? Ayah bunda yang berkumpul di webinar hari ini, di malam hari ini, ayah bunda adalah seorang barisan pertama yang pasti niatannya adalah ingin menyelamatkan anaknya. Itu dengan kondisi yang saat ini mungkin bisa kita bilang semakin tidak berarti. Kita tidak tahu harus berakhirnya seperti apa kondisi yang saat ini kita jalani. Namun dengan ayah bunda bergabung belajar bersama dalam webinar ini, mungkin ini adalah mungkin bisa jadi salah satu webinar dari banyak webinar yang tentang parenting yang ayah bunda ikuti. Tapi inilah pesannya, sebagai cara ikhtiar ayah bunda menyelamatkan generasi kita. Sepakat? Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat ayah bunda semuanya. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu, sekarang saya ingin tanya nih, apa dong yang menjadi alasan ayah bunda mengikuti webinar malam ini? Silahkan tuliskan di chat. Kak Zahra boleh bantu bacakan ya nanti ya ketika ada yang menuliskan. Silahkan. Apa sih alasan ayah bunda Jumat malam ikut webinar? Mungkin ini dengan tema yang menyisipkan anak ya. Coba
Apa sih alasannya mengikuti webinar malam ini? Oke, pengen jadi ibu yang lebih baik. Apalagi nih? Oke, saya belum bisa lihat semua nih chatnya. Mencintai tanpa drama, Masya Allah. Ingin menjadi ibu yang lebih baik, sabar, sabar, dan sabar lagi. Seperti ada pesan ya di balik kata sabar itu ya tadi. Ingin menjadi orang tua yang ramah bagi anak. Oke, lebih sabar, membimbing, lebih sabar. Belajar menjadi orang tua yang baik katanya ya. Oke, menjadi generasi yang baik. Pengen tahu cara marah yang tanpa membentak. Supaya lebih bijak dan bersabar ya, untuk anak. Oke, boleh teruskan Kak Zahra. Apalagi nih alasan ayah bunda hadir di sini? Supaya lebih tahu dunia orang tua dan anak. Karena, ini ibu baru, supaya bisa belajar menjadi ibu yang baik. Amin. Bisa menjadi ibu yang sabar, bisa menjadi sahabat yang baik untuk anak. Oke, Masya Allah. Banyak sekali jawaban-jawaban menarik. Bahkan ada banyak juga calon ibu di sini yang ingin mendidik dan merawat anaknya dengan baik ketika punya anak nanti. Amin, amin. Alhamdulillah. Berarti di sini hadir bukan hanya seorang yang sudah menjadi orang tua ya, yang calon orang tua pun hadir di sini. Alhamdulillah. Nah, alasan-alasan yang ayah bunda sampaikan di sini ataupun calon orang tua di sini pastinya sesuatu yang positif. Ada harapan, betul? Ada harapan, mudah-mudahan keadaannya menjadi lebih baik. Nah, kalau gitu, pertanyaan selanjutnya adalah, oke, lagi ini dia. Karena tema kita hari ini adalah formula mendisiplinkan anak, kalau begitu saya tanya lagi, kenapa sih ayah bunda pengen anaknya disiplin? Coba, boleh jawab lagi. Sekarang udah ganti pertanyaan nih ya. Kalau tadi kan alasan ikut webinar ini, sekarang kenapa dong ingin anaknya disiplin? Karena kan temanya hari ini formula mendisiplinkan. Oke. Supaya mandiri, apalagi? Mendapatkan ilmu mengendalikan emosi kepada anak dalam mendisiplinkan anak. Oke. Ingin anak lebih teratur dalam segala hal. Oke, apalagi? Ada lagi? Disiplin itu seni. Katanya ya, itu seni. Oke, apalagi nih Kak Zahra nih? Supaya dapat menghadapi dan menjalani hidup ke depan yang lebih baik. Supaya anak gak semena-mena. Oh ya, jelas. Oke. Sekarang supaya lebih bertanggung jawab. Banyak sekali ya jawabannya ya. Ingin jawabannya anak memiliki keteraturan hidup katanya. Oke. Supaya tidak tabrakan, ini deh kalau gitu. Nah, kalau begitu, sekarang saya perlihatkan lagi. Alasan ingin mendisiplinkan anak, semuanya memiliki jawaban yang beragam. Nah, sebelum saya jelaskan kenapa sih hampir rata-rata orang tua, bahkan mungkin seluruh manusia menginginkan, menyukai nilai disiplin. Betul nggak? Ada nggak yang di antara kita senang dengan kebohongan? No, pasti senang dengan jujur kan? Oke. Ada Kak di antara kita yang senang dengan berantakan? Walaupun kenyataannya rumah berantakan, tapi sebenarnya harapan yang diinginkannya apa? Rapi. Oke. Senang nggak di antara kita dengan keramahan? Pasti senang. Kalau dengan nada-nada yang tinggi, ngebentak-bentak itu? Iya. Kalau ditanya mah pasti sadar nggak suka dengan bentak-bentak. Tapi kenapa ya suka refleks gitu? Dengan kondisi yang dihadapi itu keluar bentak-bentak. Nah, sekarang karena itu sebelum saya lanjutkan lagi, saya ingin memperlihatkan satu hal nih. Ini dia, coba. Ayah bunda silahkan dilihat gambar di depan. Sudah kelihatan belum? Gambar apa itu? Apa yang nampak? Boleh yang bisa buka mute-nya buka. Ada hewan apa? Harimau. Harimau, betul Bunda Rica, harimau. Pertanyaan saya, Bunda, Ayah semua ataupun calon orang tua yang melihat di layar, silakan dihitung ada berapa harimau yang terlihat. 4. Oke, yang lain? 4. Yakin 4? Coba dilihat lagi. Boleh yang lain yang mau dituliskan di chat, Yang buka mute boleh. Ada yang bilang 11 katanya.
Ada yang bilang 8. Oke, makin ngebelalak nih matanya kayaknya ya. Coba lihat, kok 11 tadinya 4 gitu. 12 katanya, ada yang bilang 12. Pak Dimas bilang 11. Pak dan Aldan 12. Saya mohon maaf ya kalau salah menyebut, itu misalnya tiba-tiba Zoom anaknya belajar, saya bilang Bunda gitu kan, padahal nama anaknya. Saya lihat yang namanya muncul di sana. Oke, 12, 11. Nah, sekarang jawabannya beragam kan? Kita hitung sama-sama ya. Apakah benar jawaban ayah bunda semua? Oke. Kita akan cek, ini dia. Kita hitung sama-sama. Muncul nggak? Belum ya? Kita lingkari. Yang berbentuk hewan memang ada berapa? 4 ya. Belum maju nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ternyata jawabannya ada 16 harimau. Kenapa ya kira-kira ayah bunda? Gambar yang sama, jawabannya bisa berbeda-beda. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh kalau mau ngebuka mute-nya atau mau nuliskan di chat juga silahkan. Kita interaktif aja di sini ya, supaya sama-sama dapat insight. Oke, siapa yang mau, kalau sudah ada di chat boleh dibantu dibacakan ya Kak Zahra ya. Saya cek dulu slide-nya. Oke, baik. Ada yang mau menjawab lagi? Oh, ini ada dari Ibu Silvi Esvania, tergantung sudut pandang. Oke, yang lain? Lalu ada lagi dari Ibu Ratri Utami, beda melihat maka akan beda persepsi. Ada lagi, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda, emosi yang berbeda, dari Ibu Liah Malia. Ini yang mungkin Galaxy A50s ini siapa ya? Keluarnya nama handphone ya? Iya. Oke. Ada lagi? Ada yang menyebutkan sudut pandang, kemudian ada yang menyebutkan apa tadi? Emosi. Emosinya. Oke. Nah, ayah bunda, ketika diperlihatkan gambar harimau, melihatnya dengan apa ya? Kita melihat dengan apa? Mata, betul. Gambarnya sama, tapi ketika ditanya, jawabannya berbeda-beda. Beberapa tadi sudah menyatakan, iya melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Melihat dari emosi yang berbeda. Berarti sebenarnya sesuatu yang dilihat di hadapan kita bisa jadi sama nggak? Iya, tapi persepsi masing-masing kita bisa berbeda. Seperti halnya tadi kita melihat gambar harimau. Nah, guru saya mengatakan sudut pandang kita dibagi 2. Ada yang disebut dengan melihat dengan mata lebah dan melihat dengan mata lalat. Kita cek, kalau lalat biasanya dia ada di mana? Di tempat yang kotor. Apalagi di tempat yang bau, sampah. Walaupun dia ada di taman bunga sekalipun, dia akan mendekati kepada hal yang bagaimana? Ya, yang kotor. Sebaliknya dengan lebah, ketika lebah dia akan mencari apa kalau lebah? Iya, dia akan terus mendekat kepada bunga, bahkan dia memberikan manfaat berupa madu. Apa artinya? Kita sebagai manusia pun ternyata melihat sesuatu menggunakan 2 hal, yaitu kadang mata lebah, tapi tak jarang juga melihat dengan persepsi mata lalat. Apalagi menghadapi pandemi saat ini yang sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun, kita bisa tahu nggak kapan pandemi ini akan berakhir? Kita bisa tahu nggak kapan anak-anak kita sekolah online-nya selesai di rumah?
Tapi coba dicek, apa sih yang sudah terjadi 1,5 tahun ini? Dengan kehidupan Bunda, dengan keseharian anak-anak, dengan mungkin pekerjaan ayah Bunda. Coba direview. Apakah kita lebih banyak menggunakan persepsi mata lebah atau mata lalat? Ini sama halnya pula saat kita berusaha mendisiplinkan anak. Coba sekarang tangannya seperti ini. Siap, goyang-goyang semuanya. Dalam hitungan ketiga ikuti saya. Semuanya silahkan simpan di dagu. Dagu, simpan di dagu, dagu. Dagunya ada di mana ya Bunda? Di sini. Ada yang betul, tapi lebih banyak betul apa keliru? Sejak kapan dagu di sini? Nah, apa kesimpulannya? Anak-anak akan melihat apa ya? Iya, anak-anak melihat apa yang kita lakukan. Cuman biasanya lebih banyak kita melakukan atau keluar dari lisan. Ya, ini pengalaman saya juga. Ini pengalaman saya. Jadi saya bicara di sini pun sebagai mengingatkan saya. Yes, betul. Contoh, ayah lagi kerja nih, ada yang apalagi yang WFH ya, harus ada yang diselesaikan. Anak selesai belajar online masih terus pegang handphonenya. Kita bilang, handphonenya udah. Tapi pada saat itu, ayahnya pun sedang menyelesaikan pekerjaan dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Akhirnya anak respon nggak? Itu contoh kecil. Ya, oke. Kemudian misalnya bundanya nih lagi lagi beres-beres kan gitu, dengan segala dinamika di rumah seperti apa kan ya, kalau semua udah kumpul gitu, pengen beres, pengen tenang, tapi anak-anak ngeberantakin lagi, yang kita perlihatkan, kita beres-beresnya apa? Ininya lebih sering keluar. Aduh, ibu baru aja ngepel tadi, ibu baru aja nyapu, udah kotor lagi. Itu saya. Jadi saya pun perinikan kepada diri saya sendiri. Ya, bagi yang muslim kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Gitu. Itulah tadi, hal-hal kecil contoh bagaimana cara kita melihat sudut pandang. Ini pula yang terjadi kepada saya dan mudah-mudahan ada manfaat. Saya juga pernah terjadi seperti itu. Namun jadi saya memang diamanahkan selain trainer juga meng-coaching. Kebetulan memang case yang datang ke saya kebanyakan parenting, orang tua. Kemudian ketika saya tanya apa yang bisa saya bantu, banyak orang tua mengatakan anak saya begini, anak saya begini gitu ya. Oke. Kemudian saya coba dengarkan dulu ya sampai selesai, sampai puas mengungkapkan. Kemudian saya tanya, kemudian apa yang Ibu inginkan? Ya saya pengennya harusnya anaknya begini gitu ya, harapan positif pastinya. Nah kemudian kalau misalnya itu terjadi, apa dampaknya buat ibu? Ya semualah keluarnya orang tua dengan harapan-harapannya. Pernah satu waktu saya mendapati seorang ibu yang datang, dia menyampaikan dengan A sampai Z anaknya bla 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 gitu ya. Saya tanya, dari kisah yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, apa sih kebaikan yang bisa Ibu ingat dari anak Ibu? Ini terutama kalau anaknya remaja ya. Kalau bahasa Sunda saya sudah nyebutnya mejehna gitu. Udah mulai kenal teman, pergaulan, dan lain-lain. Seketika itu ibunya langsung terdiam. Dia seperti tersentak. Kenapa? Karena selama ini mungkin bisa jadi kita selalu melihat ya tadi dengan mata lalatnya itu, anaknya begini, harusnya anaknya begini. Namun ketika kita alihkan untuk melihat sisi positifnya, walaupun ada, tapi sempat ada sepersekian detik, sempat bingung gitu ya. Karena fokus kita selalu melihat yang kurang untuk anak kita. Nah, cara
anak menyampaikan, mengkomunikasikan sesuatu, itu kan caranya beda-beda ya. Terutama bagi ayah bunda yang mungkin punya anaknya lebih dari satu. Pasti masing-masing karakternya berbeda. Nah, ketika kita menginginkan standarnya sesuai dengan standar kita, akhirnya kita berpikir bahwa anak itu tidak melaksanakan nilainya. Contoh, tidak disiplin. Tapi menurut dia, versi disiplin dia seperti itu. Seperti tadi contohnya, bagaimana kita meletakkan role model kita kepada anak-anak kita. Ya, maka inilah salah satu, saya ingin memperlihatkan satu fakta-fakta yang saya dapatkan. Ini dia. Ini fenomena yang kita hadapi. Anak kita saat ini memang dihadapkan dengan, terutama yang anaknya sekolah ya, dihadapkan dengan situasi yang maju kena mundur kena. Kalau sebelum sekolah online mungkin kita memahamkannya, anak, terutama anak yang masih berkembang, tumbuh, maksimal 2 jam pegang gadget gitu ya. Tapi kan sekarang sudah online. 2 jam udah nggak cukup. Sekolah aja dari pagi sampai siang, minimal sampai zuhur jam 12. Setelah itu dia ngerasa bosan, ya mau tidak mau pengalihannya karena tidak bisa keluar dengan gadget lagi. Gitu ya. Jadi sekarang kita memang dihadapkan anak-anak dalam tanda kutip dididik oleh gadget yang sudah tidak ada saringan. Ini adalah kasus-kasus yang saya dapatkan sebelum pandemi. Bagian atas pandemi, bagian bawah itu adalah bagaimana anak-anak ketika dia tidak mendapatkan energi positif dari orang tuanya, orang tua selalu merasa menjudge dirinya, akhirnya yang dia lakukan adalah komunikasinya dengan media sosial. Sebenarnya kalau waktunya panjang, saya akan ceritakan perbedaan generasi anak-anak, kenapa kita sekarang merasa agak rumit menghadapi anak sekarang. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan walaupun sekilas nanti bisa kita lanjutkan di sesi yang lain. Ketika dia kesal dengan orang tuanya, maksudnya orang tuanya ingin menerapkan disiplin nih. Dengan marah, dengan ketegasan, tapi karena energi dia tidak disalurkan sesuai yang dia mau, akhirnya yang dia lakukan, dia marahnya kepada media sosial. Lihat kalimat-kalimat ini. Ini kalimat yang dituliskan oleh anak SMP, anak SMA. Nah, kemudian itu saja terjadi sebelum pandemi. Setelah pandemi, kita lihat kasus-kasus bagaimana orang tua kekerasan kepada anak meningkat saking stresnya. Bagaimana anak yang putus sekolah semakin meningkat ketika dia tidak mampu menyediakan kuota untuk sekolah online-nya. Dan karena itu, inilah yang mendorong saya membuat buku ini. Buku ini adalah sebuah jeritan hati seorang orang tua dan anak di dalamnya. Memang semula menjadi pengalaman pribadi. Bagaimana tadi saya di awal cerita, saya ingin menyalurkan energi saya pengen ngomel, karena tadinya saya senang nih di rumah karena biasa saya sibuk. Tapi ya sebulan oke, 2 bulan oke, 3 bulan udah mulai garuk-garuk, 4 bulan dan lain-lain. Tapi Allah masih menolong saya, Tuhan masih menolong saya. Ketika kita mencoba mengalihkan sebuah energi negatif, ketika satu pintu tertutup, insya Allah masih terbuka pintu-pintu yang lain. Begitu pula dengan anak kita. Kita merasa pola mendisiplinkan anak adalah sesuai kita yang didapatkan ketika orang tua kita mendisiplinkan kita. Tapi sekarang coba-coba deh, kalau kita menasehati anak, kalau dulu kita dinasehati orang tua bagaimana? Diam kan? Oke, diam. Iya. Kalau sekarang kita bilang sama anak, emang kenapa? Nggak boleh. Terus, ya tapi kan, wah, di debat kita. Sama nggak pengalamannya? Bahkan anak SD kelas 2 udah bisa mendebat kita. Mungkin kita dulu menerapkan pola bagaimana orang tua menerapkan disiplin kepada kita.
Di dalamnya saya buat banyak tools bagaimana supaya menghadapi kisah-kisah fenomena generasi anak sekarang. Kemudian saya mencoba mendeteksi yang namanya tombol bahagia. Jadi setiap anak, bahkan kita sendiri, ada yang disebut dengan tombol bahagia ayah bunda. Tombol bahagianya apa? Ketika, contoh kita lah sebagai ibu, kalau kita sudah capek, kita moodnya lagi nggak enak ya gitu, lakukan sesuatu hal yang membuat kita senang, itu mood kita akan bagus lagi. Begitu pula dengan anak. Bisa jadi kita merasa kita belum bisa mendisiplinkan dia karena tombolnya belum ketemu. Coba dicek. Sudahkah ayah bunda tahu tombol bahagia anak-anak kita? Atau mungkin bisa jadi, sudahkah ayah bunda tahu tombol bahagia pasangan kita? Mungkin bisa jadi perdebatan suami istri yang nggak ketemu itu masing-masing belum nemu tombol bahagianya. Nah, di buku ini saya cerita bagaimana menemukan tombol bahagia. Awalnya ya itu kembali sebagai pengalihan isu kelamaan di rumah waktu pandemi PSBB waktu awalnya gitu. Sekarang sudah PPKM istilahnya. Dan kita terus mungkin merasa bahwa 1,5 tahun ini ujian, 1,5 tahun ini masalah. Tapi ketika kita mampu melihat pintu-pintu lain yang masih terbuka, menggunakan mata lebah, yakin setiap keluarga ayah bunda punya pola terbaik untuk mengembangkan potensi anaknya, untuk menjaga disiplin anaknya, bahkan untuk menjaga, meningkatkan kebahagiaan keluarga. Apakah kebahagiaan keluarga tergantung hanya dari sisi disiplin saja? Tidak. Banyak. Pertanyaannya tadi di awal kan, kenapa sih ayah bunda pengen anaknya disiplin? Disiplin itu sifat siapa ya? Bagi yang muslim, kita punya yang namanya 99 Asmaul Husna. Disiplin itu al-matin. Artinya, ketika ayah bunda menginginkan anaknya disiplin, sesungguhnya bukan sekedar disiplin yang sifatnya intelektual, mereka bangun pagi tepat, mereka bisa rapih ketika makan, mereka bisa membereskan kamarnya sendiri, mereka bisa menyimpan barangnya kembali di tempatnya. Tapi jauh di atas itu, sesungguhnya ayah bunda merindukan dia yang memberikan sifat disiplin ke dalam diri manusia. Sekarang bayangkan kalau kita tahu alasan kita kenapa kita ingin mendisiplinkan anak, ketika ada tantangan, apakah orang tua menyerah? Ketika ada ujian dalam kehidupan, tapi kita tahu alasan kita untuk siapa, akankah orang tua mengeluh? Insya Allah, luar biasa. Artinya apa? Saya tidak bisa memberikan banyak tips di sini. Saya belum bisa sharing banyak karena waktu kita terbatas. Tapi ketika ayah bunda memaksa diri untuk terus belajar, untuk terus mencari tahu, untuk terus memantaskan diri menjadi orang tua terbaik untuk anaknya, teruslah mencari ilmu. Yang maha memberikan ilmu itu siapa? Ya, dia Allah Al-Alim. Bagi saudara kita yang mungkin bukan muslim, saya yakin masing-masing punya sumber nilai kebaikan. Betul? Apakah jujur milik orang muslim saja? Apakah kasih sayang milik orang muslim saja? Apakah disiplin milik orang muslim saja? Artinya, semua manusia di dunia ini menginginkan nilai positif kebaikan itu. Betul?
Bisa jadi selama ini kenapa kita bingung, kenapa kita pusing, kenapa kita rasanya kok belum mampu. Bisa jadi kita sebagai orang tua belum memantaskan diri untuk menjadi orang tua terbaik di hadapan anak kita. Jadilah versi terbaik orang tua masing-masing sesuai keluarganya. Jangan membandingkan dengan keluarga yang lain. Tidak perlu melihat orang tua yang lain. Anda adalah orang tua terbaik bagi anak-anak Anda. Hanya pertanyaannya, sudahkah kita memantaskan diri menjadi orang tua terbaik itu? Dan kelak, bukan hanya sekedar menjadi orang tua terbaik di hadapan anak kita, tapi kita mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan kita. Bagaimana caranya? Terus belajar, terus cari ilmunya, haus terus akan ilmu. Hanya masalahnya orang tua saat ini merasa bahwa ilmu itu menjadi sesuatu yang bukan urgent, bukan mendesak. Sekarang bandingkan. Saat dihadapkan ibu-ibu terutama ya, dengan barang yang bisa nyicil 2 kali padahal harganya berlipat-lipat, dengan membeli buku yang harganya masih di bawah 100.000, mana yang didahulukan? Ada sebuah merek yang barang plastik tuh, yang kedap udara, apalagi terus keluar merek model baru kan, wah kayaknya, apalagi kalau anak tempat bekalnya ketinggalan di sekolah, kalau dulu wah langsung panik kan orang tua, mana nggak dibawa pulang. Mungkin tidak di sini, tapi kebanyakan orang tua lebih memilih untuk memiliki barang yang bisa mempercantik rumahnya dulu, padahal harganya 2 kali lipat dibandingkan membeli buku yang bisa mengisi ilmu kita mendampingi anak-anak kita, padahal harganya masih jauh lebih murah. Yes, it depends on our mindset. Itu tergantung dari mindset kita. Tergantung bagaimana kita menggunakan, apakah mata lebah atau mata lalat. Kita tahu nggak kapan pandemi ini akan berakhir? Terus apakah kita akan gini-gini terus? Tergantung bagaimana kita mengendalikan respon kita. Karena tidak ada takdir yang buruk. Yang buruk adalah respon kita terhadap takdir tersebut. Kita menginginkan takdir sesuai versi kita sebagai manusia. Masya Allah, luar biasa. Senyum dulu dong semua, senyum dulu. Jadi pada teregang begini ya. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat ayah bunda semua. Terus semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya, ini dia. Nah ini tadi, kenapa kita merasa agak rumit ya menghadapi generasi sekarang? Karena kita harus cek dulu nih, anak kita posisinya ada di gen yang mana? Kenapa kita sedikit rumit mendisiplinkan anak kita? Karena mungkin bisa jadi pola kita posisinya ada di gen X, tapi kita mendisiplinkan anak dengan cara gen X, padahal anak kita ada di generasi alpha. Itulah yang menjadikan sesuatu jadi terbentur terus. Saya nggak bisa terlalu panjang lebar di sini karena penjelasannya panjang. Nanti Bunda bisa browsing juga, atau bisa nanti ikut di sesi berikutnya. Bunda sekarang posisinya kebanyakan di mana nih? Kalau baby boomer kan kebanyakan orang tua kita ya, atau nenek kakek kita. Ini biasanya kolonial. Fokus kepada proses gitu ya. Kemudian itulah kenapa biasanya anak kita, cucunya, kalau ketemu kakek neneknya, kalau dia udah nggak nyaman tuh udah tuh langsung balik kanan. Karena bahasa-bahasanya selalu dulu kakek begini, dulu nenek begini. Jangan salah, langsung mereka pegang handphone tuh. Dan Gen X. Gen X ini yang sudah mulai mengenal teknologi. Ya, bertahap. Gen Y yang disebut dengan milenial. Coba dicek deh, aplikasi-aplikasi terbaru. Kemudian teknologi terbaru banyak ditemukan di generasi mana yang foundernya.
ya gen Y. Hanya kelemahannya, mungkin tidak semua, tapi rata-rata sisi ininya menurun. Sisi etikanya menurun. Apalagi Gen Z. Gen Z ini rata-rata mereka tidak suka berbicara dengan manusia. Itulah kenapa ketika pembelajaran online, coba lebih cepat ibunya apa anaknya untuk ngulik Zoom dulu. Atau dengan gurunya deh. Lihat gurunya ada di gen mana. Siswanya di gen yang mana. Sehingga, mohon maaf, ada beberapa guru akhirnya bilang, ibu mah gaptek, ibu gaptek. Ya ibu mengucap dirinya langsung begitu, ya dikerjain lah sama anak-anak. Ya enggak? Generasi alfa belum ada penelitian. Tapi rasanya kalau kita tidak menyesuaikan di mana kita berhadapan dengan gen yang mana, kita yang akan mati gaya. Kita yang akan ketinggalan. Kalau guru saya Pak Ari mengatakan bahwa justru kita yang sedang numpang hidup di Gen Z, bukan Gen Z yang datang. Rasa nggak? Ya. Apalagi pesannya, jangan pernah berhenti belajar. Oke, alhamdulillah. Nah, sedikit lagi. Kalau begitu tipsnya apa dong gitu ya? Nih. Fokus kepada hal yang positif yang pertama. Ini bukan hanya sekedar masalah disiplin ya, semua hal. Contohnya kayak tadi, kalau saat berantakan, ibu pengennya apa sih? Rapih kan? Tapi yang keluar kalimatnya apa? Berantakan amat sih. Terus meminta dia berhenti gadgetnya. Handphone lagi, handphone aja terus. Ya iya, terus aja pakai handphone akhirnya. Fokus kepada hal yang diinginkan. Yang diinginkannya apa? Biasanya kan reaktif ya. Pahamlah saya dengan lelahnya orang tua, dengan pusingnya ayah yang mungkin WFH yang sudah panjang. Karena kan beda suasana bekerja di rumah dengan di kantor. Sehingga spontan kan, reaktif. Yang keluar itu sesuatu yang justru sebaliknya. Bukan kepada yang diinginkan. Memang tidak mudah, tapi latihan. Latihan terus. Dan fokus kepada solusi. Kalau ngomel terus, ya terus gimana? Anak kita kan balik nanya, terus gimana? Kan bukannya ibu tadi yang begitu. Dibalikin, sekarang pinter anaknya, Masya Allah. Ya, jangan mau kalah pinter sama anak-anak. Terutama mungkin ayah bunda di sini yang perannya sebagai guru ya, yang menghadapi anak-anak setiap hari secara online. Temukan tips-tips tombol-tombol anak-anak tuh. Biasa kalau tombolnya ketemu, itu buttonnya ketemu, dia mau ngapain aja ikut kita. Memang tidak mudah. Kembali lagi, latihan. Sip? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ya bunda, di waktu yang sedikit lagi terakhir, saya akan memberikan sebuah journey sedikit ya, perjalanan. Tapi sebelum ke sana saya coba silahkan kalau mau ada yang ditanyakan ya. Saya mohon maaf kalaupun banyak yang bertanya tidak bisa terjawab semua. Nanti di akhir boleh ditulis kontak saya. Nanti kita bisa komunikasi langsung. Karena di akhir saya akan menayangkan sebuah video. Boleh Kak Zahra silakan. Oh iya. Baik, terima kasih untuk Coach Tika atas materi yang sangat-sangat menarik. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Jadi kan tadi ini materi-materinya sudah dijelaskan oleh Coach Tika dengan sangat baik dan menarik. Penyampaiannya juga sangat bagus. Bahkan banyak juga yang terharu ternyata tadi ya. dan termasuk ya sadar soal ilmu parenting itu sangat penting. Apalagi cara-cara untuk mendisiplinkan anak tanpa harus membentak mereka. Ya meskipun saat ini rata-rata dari hampir kita semua mendisiplinkan anak dengan cara yang berbeda-beda, terutama dengan cara ngomel-ngomel seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena mungkin dari ayah bunda di sini belum terlalu puas soal kalau hanya disampaikan sebatas materi. Oleh karena itu, saya membuka sesi tanya-jawab. Saya akan mengambil 3 penanya. Silakan gunakan fitur raise hand di Zoom atau silakan langsung tulis saja pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Baik, sudah ada yang mau bertanya?
Oh iya, sebelum itu juga jangan lupa untuk mengisi link absensi yang disediakan oleh admin BIP and Books. Link absensinya sudah ada di chat. Dan jangan lupa juga untuk join di grup WhatsApp BIP and Books. Linknya juga sudah ada di chat. Baik, ada yang ingin bertanya? Tadi udah ada kayaknya 2 ya, Kak Zahra di atas. Satu lagi ada yang mau bertanya? Sambil nunggu pertanyaan, saya perlihatkan di kontak saya ya Bunda, silakan. Saya mohon maaf kalau memang ini waktunya kan terbatas, kemudian tidak terlalu nanti pertanyaan mungkin tidak semua bisa terjawab. Boleh nanti komunikasi di WhatsApp atau boleh tag saya di Instagram. Sudah 3 katanya. Sudah 3 kita ya. Cek ke atas ya. Oke, baik, boleh saya bacakan Coach Sika? Boleh Kak Zahra, silakan. Oke, baik. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Yuliana, bisa tolong sebutkan contoh tombol bahagia pada anak-anak? Kalau pada kita ibu-ibu kan biasanya me time dengan medsos. Mungkin bagaimana sih tombol bahagia pada anak-anak itu? Oke. Bunda mungkin bisa jadi tombol bahagia dengan medsos. Kalau saya tombol bahagianya biasanya dengan masak. Walaupun pada saat lagi kesel, saya coba masak walaupun jadi rasanya agak amburadul sih masakannya, tapi minimal ada yang tersalurkan ya. Atau saya dengan nulis biasanya. Nulisnya sih awalnya cuma mengalihkan energi aja karena ternyata saya sebelumnya tidak suka baca, saya sebelumnya juga jarang menulis, tapi ternyata saya temukan ilmunya ketika menulis ini ada urat-urat saraf yang akhirnya tersalurkan tuh di apa, karena kan lelah ya, tapi dengan tangan tuh, bukan dengan ketik, dengan tangan. Sebenarnya ketik bisa, tapi memang berbeda aja sih cara penyaluran. Kalau anak-anak yang bisa mendeteksi itu adalah ayah bundanya sendiri. Yang pertama, gunakan dulu mata lebah. Lihatnya yang kita harapkan tadi kan kepada solusi. Nah, kalau misalnya kepada mata lalat kan selalu bilangnya anaknya sih gini, tapi kita gunakan dulu mata lebah. Mana sisi positifnya? Kedua, kita cek. Biasanya anak kita kalau udah nggak mood, kemudian dengan melakukan hal itu, dia masuk ini nih, move on lagi, ke top up lagi energinya. Gitu. Kalau anak saya pertama yang 12 tahun, dia kan anaknya kinestetik banget ya, memang harus gerak gitu. Dulu sih dia sebelum pandemi senangnya perisai diri seperti silat. Nah kalau sekarang ya asalkan dia gerak, asalkan dia dapat sesuatu yang tersalurkan, kita bisa ini. Kalau pola saya biasanya kalau ingin mengkomunikasikan sesuatu dengan salah satu anak doang yang dibawa pergi gitu. Kalau ada yang jaga di rumah ya sisanya. Nah, di situ kita bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa ketahuan tuh apa sih yang membuat dia, ini namanya polanya coaching gitu ya, yang buat dia happy gitu. Kalau anak yang kedua, biasanya dia tombol bahagianya kalau udah makan bareng. Nah, kalau udah makan bareng tuh dia moodnya udah berubah tuh. Tombol bahagia itu fungsinya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, jadi gini, ketika hati senang, limbik sistem terbuka, informasi masuk, otak menjadi kuat. Ikuti semuanya. Ketika hati senang, limbik sistem terbuka, informasi masuk, otak menjadi kuat. Seperti tadi kan, sebelum mulai, ayah bunda diajak joget-joget dulu ya. Happy nggak? Iya. Sehingga pada saat hati kita happy, kita lebih nyaman untuk menerima informasi. Begitu pula dengan anak. Biasanya kenapa anak tidak mendengar? Dia hatinya lagi nggak pas tuh, lagi nggak mood. Kemudian kita nyampein, tapi nyampeinnya pun gitu dengan cara ngomel, akhirnya gitu deh akhirnya. Ya. Oke, banyak hal. Boleh dideteksi masing-masing. Ya. Pertanyaan kedua, Kak Zahra. Baik, pertanyaan kedua ini ada pertanyaan dari Ibu Abi Sofia, nanti akan saya gabung pertanyaannya dengan pertanyaan dari Ibu Septia. Jadi pertanyaan dari beliau berdua yang ini, bagaimana cara menasihati anak tanpa membentak? Dan bagaimana jika sudah telanjur membentak, bagaimana cara memperbaikinya? Oke. Itu saja. Gimana caranya supaya nggak bentak? Yang pertama, jangan lupa nafas. Nafas, ayah bunda ya. Lah, kita kan nafas. Iya, tapi biasanya itu, kita hanya perlu 3 detik pertama kok. Ketika melihat sesuatu terjadi dengan anak kita, kemudian kita ingin reaktif,
Nafas dulu. Kalau yang muslim istighfar, jangan lupa istighfar. Nafas ini sebenarnya harus latihan. Cara latihannya kalau yang lakukan di waktu-waktu sepertiga malam. Baiknya sih. Gitu. Jadi nafas fitrah namanya. Selama ini kita salah sebagai manusia nafasnya. Nafasnya nafas dada. Kalau nafas dada, ketika ada sesuatu yang nggak nyaman itu semakin penat. Itulah kenapa suka ada pusing sakit di sini, di kepala gitu ya. Karena kita gunakannya napas dada, napas yang itu kan napas kesel ya. Nafas itu nafas perut. Jadi ketika kita tarik nafas, nafasnya perutnya dikembangin. Kemudian dikempiskan. Tidak mudah, iya. Tapi kembali lagi, latihan. Ya, karena ya itu kenapa kita ngebentak, karena kita reaktif gitu kan. Piring jatuh misalnya pecah, maksud kita kan mungkin khawatir anaknya terluka. Tapi kita latihan, nafas dulu. Kalau sudah terjadi bagaimana? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ajak ngobrol anaknya. Versi anaknya, bukan versi kita. Bahkan anak saya yang usia dulu yang sekarang 8 tahun, dari umur 6 tahun dia udah bisa diajak diskusi. Terus Kakang maunya apa? Kenapa Kakang begitu? Kenapa alasannya? Terus Kakang maunya bubu bagaimana? Mereka manggil saya bubu. Dia sudah bisa menyampaikan. Makanya teman-temannya seusianya, Kakang lebay ngomongnya kayak orang gede gitu. Karena ya itu mungkin dibiasakan ya ngobrol. Tapi akhirnya gitu, ketika ada sesuatu kita bisa dengan nyaman menyelesaikannya. Ketika pun dia mengamuk, misalnya tantrum, ya kita biarkan saja dulu, biarkan energinya habis, biarkan energinya lepas dulu. Ketika dia capek, dia nyari kita lagi kok. Nah, kenapa pun itu ada hantaman-hantaman, biasanya pada saat tantrum dia naik, dia ngegas, kita ikut ngegas. Dia ngegas, meledak deh udah. Itulah yang membuat, ya mohon maaf, terkadang ada orang tua yang akhirnya kelepasan fisik kepada anak-anak. Ya, oke. Seperti itu mungkin, Kak Zahra. Udah cukup 3 ya? Ya, ada kembali satu lagi. yang tadi Satu lagi. Oke, masih ada waktu nih. Ya. Saya sih ikut aja. Kita mau sampai begadang, hayu. Jadi yang terakhir ini, baik, jadi yang terakhir ini bagaimana cara menghadapi anak usia 2 tahun selain tidak ngomel? Oh, berarti ini generasi alpha ya, Kak? Oke, bisa dijawab, Coach Sika? Oke. Generasi alpha memang belum ada penelitiannya karena memang anaknya masih kecil-kecil kan gitu. Dan memang luar biasa. Saya paham sekali. Saya punya anak yang paling kecil 3 tahun tuh. Masya Allah itu 3 tahun ceriwisnya bukan main. Ya saya sih melihat anak sekarang lebih ini ya, lebih kritis. Lebih kritis, sudah lebih banyak untuk mengkritisi orang tuanya gitu. Kalau 2 tahun ya kita ikut dulu pola dia sih, pola anaknya. Arahnya kemana nih gitu. Mendisiplinkan anak 2 tahun ya mau tidak mau dia harus ikut kita. Harus ikut pola orang tuanya dulu, tapi kita maksudnya ikutin dia itu, kan anak 2 tahun beda lah cara kita mendisiplinkan anak 2 tahun dengan anak 15 tahun ya gitu. Caranya kalau 2 tahun memang banyaknya dengan melakukan gerak-gerak motorik, banyak gerak. Kalaupun ngobrol itu sambil jalan-jalan gitu ya, sambil loncat-loncat gitu. Saya kurang paham detailnya apa nih yang usia 2 tahun. Tapi kalau 2 tahun ya bermain aja dulu. Kalaupun dia masih melakukan banyak salah, ya memang saatnya salah, karena belajar kalau usia-usia segitu. Gitu. Gitu Kak Zahra. Mudah-mudahan tidak puas ya, supaya kita bisa ketemu lagi, Ayah Bunda, bisa silaturahim lagi. Nanti seperti apa. Oke. Baik, ya, terima kasih untuk... Ya, sudah. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Terima kasih untuk Coach Sika atas jawaban-jawaban yang sangat mengena dan tentunya sangat baik dalam menjawab. Ya, menurut saya sangat mengena sih. Terutama dalam cara mendisiplinkan anak tanpa perlu membentak mereka, cara memahami anak dengan cara berbicara sesuai versi mereka. Jadi saya juga berterima kasih kepada para peserta yang sudah sangat aktif bertanya
Ya mungkin memang benar waktunya sangat terbatas untuk berdiskusi lebih jauh lagi. Kalau ingin berdiskusi lebih jauh mungkin bisa menghubungi Coach Dika sendiri, ada kontaknya tadi di slide PowerPoint, atau bisa menghubungi Instagram beliau di @dikayendra. Oh iya, jangan lupa untuk mengikuti giveaway yang diadakan dari Bib and Books. Gimana sih caranya? Jadi cara untuk mengikuti giveaway dari Bib and Books ini yaitu dengan jangan lupa follow Instagram Bib and Books dan Gropmart. Sebenarnya ini sudah ada di chat, saya bacakan saja. Jangan lupa untuk tag tiga orang teman di postingan yang dia postingan di Bib and Books, dan wajib membagikan postingan ke Instagram Story atau Instagram Feed. Jangan lupa tag Bib and Books dan Gropmart, pastikan akun tidak di privat ya. Terus jangan lupa tuliskan pilihan jawaban, ada jawaban A atau B di kolom komentar serta alasannya, jadi jangan hanya menulis abjadnya saja. Nanti pemenangnya akan diumumkan berdasarkan jawaban dan alasan yang terbaik. Untuk hadiahnya sendiri ada banyak hadiah yang menarik. Untuk yang juara pertama ada 1 voucher gratis buku parenting di Gropmart. Untuk juara voucher 100.000 elektrik di Gropmart. Juara ketiga ada 1 voucher 10.000 untuk belanja buku parenting di Gropmart. Periode giveaway ini hanya berlangsung pada tanggal 14 dan terakhir malam ini, tanggal 23 Juli 2021. Untuk pemenang dari giveaway akan diumumkan melalui Instagram Bib and Books pada tanggal 24 Juli 2021. Waduh, menarik sekali ternyata hadiahnya ya. Baik, sebelum acara penutup, saya akan menarik beberapa kesimpulan yang dapat diambil pada webinar malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa orang tua, terutama ibu maupun ayah, tidak akan membiarkan anaknya dalam bahaya. Maka ketika anaknya sedang berada dalam situasi yang bahaya, tidak mungkin orang tua akan membiarkan anaknya tersiksa sendirian. Bahkan mereka akan rela untuk terluka meskipun sedang menyelamatkan anaknya, asalkan anaknya baik-baik saja. Yang kedua, ada banyak alasan, pasti banyak alasan orang ayah bunda di sini untuk mengikuti webinar ini, terutama bagaimana sih cara mendisiplinkan anak. Lalu, untuk alasan-alasan tersebut, banyak sekali yang alasan menarik. Cara mendisiplinkan anak itu memang macam-macam. Kita hanya perlu mengikuti cara bicara mereka, hanya perlu mengikuti apa yang mereka inginkan, tapi jangan lupa juga kita harus memberikan solusi supaya kita juga tahu apa yang anak-anak inginkan, seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu fokus terhadap hal-hal yang positif, selalu fokus terhadap hal-hal yang diinginkan, tapi juga harus fokus terhadap solusi untuk dalam mendidik anak. Dan pandanglah segala masalah, terutama anak-anak, melalui mata lebah, karena memandang mereka itu harus lebih positif, seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu mengajak ngobrol dan untuk mengajak ngobrol anak-anak supaya lebih mengerti mereka dan mengetahui apa yang mereka inginkan, sehingga nantinya anak-anak akan lebih nyaman berbicara dengan orang tuanya, seperti itu. Baik, sebelum acara ditutup, saya mengingatkan kembali bagi yang masih ada di dalam room Zoom ini untuk mengisi absensi daftar hadir, dan jangan lupa untuk bergabung di Parenting Bib and Books. Untuk videonya sudah ada di kolom komentar, di kolom chat. Silakan diikuti. Dan terakhir malam ini, alhamdulillah webinar ini telah berjalan sangat baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Coach Dika Nur Afianti selaku pemateri pada malam hari ini yang sudah menyampaikan segala materi mengenai parenting, bahkan menjawab pertanyaan dengan sangat baik, mengena dan sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih juga pada para peserta webinar yang telah menyempatkan hadir pada webinar malam hari ini. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penyelenggara, yaitu pihak Bib and Books dan Gropmart yang telah menyelenggarakan acara yang sangat bermanfaat luar biasa seperti ini. Saya juga pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata maupun kilaf yang sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya, Kak Zahra mau nyampaikan. Silakan ya Ayah Bunda, dengan senang hati. Saya punya banyak latihan juga seperti tadi yang latihan nafas.
boleh dikontak di WA. Insya Allah besok juga saya ada webinar tentang membasuh luka masa lalu. Membasuh luka masa lalu itu jadi bagaimana pola pengasuhan biasanya duplikasi dari pola pengasuhan kita yang didapatkan. Itu ada terapinya dan banyak lagi. Kita sama-sama belajar. Jadi sekali lagi tetap semangat untuk membersamai generasi kita. Sekali lagi, tidak ada takdir yang buruk. Yang buruk itu adalah bagaimana respon kita menghadapi takdir tersebut. Selamat berjuang semuanya, ayah bunda. Terima kasih banyak. Saya pun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Boleh saya share lagi kontak saya ya. Bagi yang belum, boleh kita saling berkomunikasi nantinya. Salam untuk keluarganya. Silakan boleh meninggalkan room chat ini, room Zoom. Terima kasih Kak Zahra ya. Terima kasih Bib. Terima kasih Kak Tika.